Penjual impian di tepi pasar malam. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan hijau, setiap bulan purnama muncul pasar malam yang penuh warna. Pasar itu membagikan mimpi yang menjelma nyata, dengan lampion-lampion menggantung di udara. Musik mengalun lembut, dan suara riuh pengunjung yang bersukaria. Di sana, semua orang datang untuk mencari sesuatu, hiburan, makanan, atau mungkin keajaiban. Di sudut pasar, ada sebuah lapak kecil yang sederhana. Lapak itu hanya berisi sebuah kursi kayu, lentera kecil yang bercahaya redup, dan papan yang bertuliskan, "Duduklah, ceritakan apa yang kau inginkan. Aku akan membawamu ke sana." Penjual di lapak itu adalah seorang lelaki tua yang bernama Pak Rahman. Wajahnya keriput, tapi matanya bersinar penuh kebijaksanaan. Mereka yang pernah duduk di kursinya menyebutnya penjual impian. Malam itu, seorang pemuda bernama Dimas yang tengah merasa kosong dalam hidupnya mendekati lapak tersebut. Dengan ragu, ia bertanya, "Bagaimana caranya kau bisa membawaku ke tempat yang kuinginkan? Kau hanya punya kursi tua dan lentera redup." Pak Rahman tersenyum tipis. "Duduklah," katanya lembut. "Mari kita mulai." Pak Rahman mulai berbicara dengan nada tenang, seperti bisikan angin malam. Semua orang yang datang ke pasar ini mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Bahkan jika mereka tidak menyadarinya, ada yang mencari makanan, ada yang mencari cahaya. Bagaimana denganmu? Apa yang kau cari? Dimas berpikir sejenak, lalu berkata pelan, "Aku ingin merasa hidup. Aku merasa kosong." Pak Rahman mengangguk. "Kebutuhanmu itu hanyalah pintu pertama. Sekarang tutup matamu, bayangkan apa yang benar-benar kau inginkan." Dimas memejamkan matanya. Dalam benaknya, ia melihat dirinya berdiri di atas panggung besar. Lampu sorot menyinari wajahnya dan ribuan orang bersorak memanggil namanya. Ia memegang gitar, memainkan lagu-lagu yang menggetarkan hati semua orang. Sensasi itu terasa begitu nyata. Sorakan penonton, dentuman jantungnya, dan adrenalin yang mengalir deras. Saat membuka matanya, Dimas berkata, "Aku ingin berada di sana. Itulah yang selalu kuinginkan." Pak Rahman tersenyum lebih lebar. "Keinginan itu adalah cahayamu, Dimas. Tapi ingat, mimpi hanyalah langkah pertama." Pak Rahman mengangkat lentera kecilnya, menatap nyala apinya. "Dimas, potensi yang kau bayangkan tadi sudah ada dalam dirimu. Itu adalah nyala api yang menunggu untuk kau hidupkan. Tapi potensi saja tidak cukup. Kau harus mengambil langkah pertama. Langkah kecil tapi nyata." Dimas menatapnya, mulai memahami. Langkah pertama, apa itu? Langkah pertama bisa sederhana. Mulailah belajar gitar. Tulislah sebuah lagu, tapi yang penting kau harus bergerak. Jangan biarkan mimpimu hanya tinggal di angan-angan, kata Pak Rahman. Lalu Pak Rahman bergerak menambahkan minyak ke lentera di depannya. Tapi langkah pertama saja tidak cukup, Dimas. Komitmenlah yang akan membuatmu terus berjalan. Seperti lentera ini,
Jika kau berhenti mengisinya dengan minyak, cahayanya akan padam. Dimas memperhatikan lentera itu dengan serius. Bagaimana aku menjaga komitmen itu? Kau harus konsisten setiap hari, tambahkan minyak kecil pada mimpimu. Tidak harus besar, tapi harus terus-menerus. Itulah yang membuat nyala api tetap hidup. Dan ingat, lanjut Pak Rahman, setiap malam sebelum kau tidur, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang telah aku lakukan hari ini untuk mendekati mimpiku? Jika jawabanmu tidak memuaskan, maka esok hari lakukan hal lebih baik. Dan refleksi akan menjadi cermin perjalananmu. Dimas menarik napas panjang, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya soal bermimpi, tapi juga soal terus menyalakan lentera harapan itu dengan aksi nyata. Bulan purnama berikutnya, pasar malam kembali ramai. Tapi kali ini, Dimas tidak lagi merasa kosong. Ia sudah memulai perjalanannya. Dan di masa depan, ia benar-benar berdiri di atas panggung besar yang dulu hanya adalah sebuah khayalan. Ribuan orang bersorak memanggil namanya. Ia memainkan gitar dengan penuh percaya diri dengan cahaya lampu sorot yang menerangi wajahnya. Mimpi itu telah menjadi nyata, langkah demi langkah, lentera demi lentera. Di sudut pasar malam, Pak Rahman masih duduk di tempatnya dengan lentera kecil menyala redup. Wajahnya tenang, senyum samar menghiasi bibirnya. Ia telah membantu satu lagi jiwa menemukan jalannya. Lentera itu tetap menyala, menunggu jiwa lain yang akan datang. Hipnosis, katanya pelan. Hanyalah seni berbicara dengan hati seseorang untuk menyadari keadaannya, memahami impiannya, merencanakan untuk menggapainya, berkomitmen, dan konsisten untuk mewujudkannya. Semua orang memiliki mimpi, tetapi hanya mereka yang berani mengambil langkah pertama, berkomitmen, dan merefleksikan perjalanan mereka yang akan mencapainya. Jadi, apa mimpi Anda sang pendengar yang budiman? Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan Anda?